siang mahasiswa-mahasiswi farmasi semester 4 yang saya banggakan dan saya kasihi. Kembali lagi di mata kuliah manajemen farmasi dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Topik kita di video kali ini adalah kebijakan obat nasional atau yang sering disingkat dengan KONAS. Nah, tujuan dari kebijakan obat nasional itu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan terdiri dari negara kepulauan. Pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan obat supaya obat tersebut tersalur ke seluruh penjuru Indonesia, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja. Kemudian yang kedua, keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang beredar serta penggunaan obat yang rasional. Obat tersebut harus dijamin kualitasnya dan mutunya sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat terlindung dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat. Tujuan dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat itu berbeda. Salah penggunaan artinya pasien atau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup sehingga mereka menggunakan obat atau meminum obat dengan cara yang salah. Sedangkan penyalahgunaan obat artinya pasien tahu cara menggunakan obat tersebut namun disalahgunakan untuk indikasi yang lain. Adapun tantangan pemerintah dalam menyusun kebijakan obat nasional. Yang pertama itu dilihat dari aspek geografis negara Indonesia itu sendiri. Karena dari negara kepulauan sehingga sulit untuk menjangkau ke titik-titik terpencil atau daerah-daerah terpencil. Sehingga dengan adanya distributor obat di masing-masing provinsi, dari Provinsi Sumatera sampai Irian, sehingga bisa mencakup atau menggapai ke daerah-daerah terpencil sekaligus. Kemudian dilihat dari aspek sosial politik, ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan ekonomi. Juga dilihat dari tingkat kemiskinan dari penduduk di Indonesia. Sehingga pemerintah menganjurkan kepada pelayanan di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat dasar maupun tingkat 1, itu untuk menggunakan obat-obat yang generik dengan harga yang relatif murah dan cukup mudah didapatkan. Dari aspek kebijakan sudah mengalami otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah sudah bisa mengatur keuangan dalam hal menyediakan obat-obatan ke masyarakatnya. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 004 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan, maka pemerintah daerah wajib mengatur dan menyediakan anggaran untuk obat-obatan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Adapun aturan yang lain yaitu Putusan Menteri Kesehatan nomor 145/72003 tentang standar pelayanan minimal atau yang disingkat dengan SPM. Di situ menyebutkan bahwa pelaksanaan program kesehatan itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Dalam SPM tadi atau standar pelayanan minimal, indikator yang menyangkut obat antara lain yang pertama 100% pengadaan obat esensial dan obat generik dan 90% penulisan obat generik di pelayanan kesehatan dasar. Tujuan dari kebijakan obat nasional ini yaitu salah satunya resep yang harus ditulis oleh dokter itu merupakan obat-obat generik di fasilitas kesehatan. Indikator yang lain yaitu indikator program pemberantasan penyakit menular seperti TB paru, pneumonia, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing.
Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk menyediakan obat, program kesehatan, dan buffer stok untuk pemerintah daerah atau didistribusikan ke Pemda-Pemda terkait. Kemudian jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka dari itu, Badan POM selalu menyidak di pabrik-pabrik obat, kemudian apakah sudah sesuai dengan CPOB, ataukah mereka turun langsung ke lapangan ke distributor-distributor obat, apakah memang obat itu sudah didistribusikan sesuai dengan CDOB. Strategi KONAS antara lain, yang pertama, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. Yang kedua, jaminan keamanan, khasiat, mutu obat yang beredar. Kemudian penggunaan obat yang rasional. Yang kita tahu penggunaan obat yang rasional itu ada 5T dan 1W. Tepat obat, tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat cara pakai, dan waspada efek samping. Penerapan sistem pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan secara terpusat di sektor publik. Pengadaan obat untuk rumah-rumah sakit pemerintah itu sudah melalui sistem e-katalog. Jadi pengadaannya sudah secara online dan bisa dilihat berapa jumlah yang dibutuhkan. Kemudian distribusi obat yang efektif, efisien, akuntabel pada sektor publik dan swasta. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi terus-menerus model dan bentuk pengelolaan obat di daerah. Yang keempat, penyiapan regulasi yang tepat untuk menjamin ketersediaan obat. Yang kelima, penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui kajian biaya efektif dan kemanfaatan pada seleksi obat yang digunakan. Kajian farmakoekonomi itu kita melihat atau memilih obat yang berkhasiat atau memiliki efektivitas tinggi namun dengan harga yang murah atau secara ekonomis dia lebih murah. Kemudian yang keenam, penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. Baiklah, sampai di sini dulu topik kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.